Nah Reza, kalau kita mau tanya soal yang didapat pas PON kemarin, boleh? Boleh. Dapat berapa dang bonus? Ya bonus kalau dari Manado 20. 20 apa? 20.000? 20 juta. Oh, dari pemerintah daerah Manado. Manado. Aha. Kalau dari provinsi 100. 100. Dari perunggu sih. Semuanya, baku dapat ulang di Torang Pecerita. Nah teman-teman, kali ini Torang kedatangan atlet para layang asal Sulut peraih medali perunggu PON Papua 2021. Sudah ada Reza di sini. Halo Reza, apa kabar? Ya bye-bye. Ah mantap. Oke. Reza ini kan atlet para layang yang baru-baru udah ikut PON, Kang, di Papua. Kita boleh tomo tanya sedikit soal Reza background sebagai seorang para layang seperti apa dan apa aja nanti kira-kira DP tantangan dan segala macam nanti boleh curah di sini semua, oke? Oke. Yuk kita penasaran nih Reza, kenapa dang tertarik jadi atlet para layang? Ya kalau tertarik jadi atlet para layang karena pertama kok dari mama tuh. Dari mama pertama latihan. Oh, mama atlet para layang leh. Oh, wah. Dulu terbang dari kita. Asik. Kong. Kenal 2015. Cuma kita pertama belajar 2016. 2016. Pertengahan tahun. Umur berapa itu tuh lalu? Itu pas pokoknya baru mau lulus SMA. Oh, oke. Pas baru lulus SMA langsung belajar para layang dari mama. Dari mama, contoh dari mama, ambil contoh dari mama. Oke. Kenapa suka olahraga yang satu ini? Dan kan banyak olahraga toh. Karena kan para layang termasuk olahraga ekstrim toh. Ya karena cuma suka tantangan sih. Memang suka cari-cari hal dan ini pemaut. Kan iya toh betul toh kalau kita bilang para layang ya, olahraga ekstrim. Menantang maut toh memang. Ya bisa dibilang setengah nyawa sudah dikubur. Nah itu no. Berarti pas Reza berniat untuk belajar para layang, Reza kepikiran soal itu. Ya. Dan memang siap kalau misalnya nanti. Siap loh. Mau nggak mau mesti siap toh. Mau kan harus siap. Betul. DP tahapan belajar pertama kali itu bagaimana, Za? Ya pertama belajar sih orang ada DP nama ground handling. Ground handling itu orang belajar kontrol parasut di daratan. Jadi orang kontrol dulu, nanti kalau orang mahir mau bilang kalau boleh tak kontrol tuh parasut 100% lah, baru orang naik di gunung-gunung begitu. Kita belajar sih dari 10 meter pertama. 10 meter. Dari gunung ketinggian 10 meter. Oh, itu dia maksudnya DP proses belajar pertama mesti masuk kursus dulu atau? Itu mesti kursus dang. Kursus di mana tuh lalu? Kursus tuh lalu di Manado. Ada tempat kursus dang memang. Oke. Jadi dari darat dulu, Kang. Undang instruktur dari Jawa. Begitu. Karena di Manado sih Sulawesi Utara ini belum ada yang instrukturnya. Sayang sekali ya. Karena masih baru sih orang para layang di Manado. Masih baru? Olahraga para layang masih baru? Ya masih baru. Karena dia ada berapa orang yang sudah belajar dari lama. Cuman belum diberitakan di Manado sih. Cuma nanti ada senior dari Manado juga, dia latihan di Bali dulu. Nanti habis dia latihan baru dia datang kemari. Gitu. Baru dari situ baru dia publikasi di DP teman-teman dari Pak Ajus. Bertepatan Ajus Betamang. Kalau for atlet para layang di Sulut dang banyak tuh. Ya atlet sekarang kalau mau bilang yang terbang para layang di atas 100. Mungkin. Untuk di Manado-nya? Di Sulawesi Utara. Di Sulut. Cuma kebanyakan kan ya asal Manado semua rata-rata.
Nah, kalau Reza bilang tadi kan mau belajar para layang untuk pertama kali itu di darat dulu toh. Di darat dulu. DP teknik itu ada teknik yang sulit nggak sih for Reza pertama kali belajar? Kalau pertama kali belajar sih pasti sulit karena kan orang pasti itu saya belajar pakai parasut yang tidak layak pakai terbang. Jadi otomatis parasut itu jadi berat. Jadi pertama orang itu latihan di parasut berat itu pasti ya DP orang bilang pasti tangan biru-biru. Pertama toh. Jadi belum tahu DP teknik, jadi masih andalkan orang bilang otot. Jadi kuat pasti tangan karena latihan ya biru-biru. Oke. Reza kan tadi udah bilang belajar para layang dari 2016. Nah, selama ini ikut kejuaraan apa aja? Ya, selain PON? Selain PON sebelum itu ada ikut kejuaraan apa? Yang namanya Troy. Troy apa itu? Trip of Indonesia. Jadi dia ada DP seri-seri lah. Jadi dia khusus para layang? Khusus para layang. Dia bikin rupa seri pertama di Manado, berikut di Jawa. Jadi ada berapa seri nanti ada DP final. Oke. Jadi terus ada kejuaraan dunia PGWC. PGWC apa itu? Paragliding World Cup. Akurasi World Cup. Para layang juga tuh. Para layang. Itu kejuaraan para layang internasional. Jadi beberapa negara datang. Kemarin bikin di Gunung Tumpa. Gunung Tumpa. Ya, itu kejuaraan dunia pertama yang kita ikut. Oh ya, tahun berapa? 2017. 2007. Oh, berarti 1 tahun setelah belajar para layang. Oh, keren. Berarti di tahun depan itu memang lancar sekali, Dang. Ya, karena kan kalau ikut kejuaraan dunia dia ada rating yang license itu kan nanti di senior. Pas itu bertepatan kita sama ring bapak paksa di senior supaya main di internasional. Oke. Nah, kalau untuk DP biaya untuk itunya ikut lombanya bagaimana sendiri? Ya, kalau khusus untuk yang PON? Sebelum PON masih biaya sendiri, biaya masing-masing. Kalau untuk PON? Kalau untuk PON ya orang ditanggung pemerintah. Pemerintah tanggung ya. Oke. Reza ini kan peraih perunggu toh? Perunggu. Kok bagaimana itu untuk enggak apa-apa kalau misalnya kita tanya yang didapat di PON? Enggak apa-apa. Bagaimana? Seberapa banyak apa yang didapat dari PON? Ya kalau soal di PON ya dari pengalaman dulu ya. Pengalaman ya kita dapat pengalaman yang memang bikin kita mau bilang senang loh karena di PON kita lawan senior itu yang memang Baguntur Ricky. Terkejut guys. Lanjut. Di PON itu kan senior itu atlet juara dunia memang. Semua. Ada berapa? Ada juga yang sebelum di PON kan dia dapat medali emas di Asian Games. Oke. Jadi lawan itu kan. Jadi lawan. Karena orang di para layang semua biar satu tim itu semua jadi lawan. Oh ya? Semua jadi lawan. Oke. Oh iya, kalau para layang dia memang sendiri, Kang. Ya, sendiri. Cuman ada kelas beregu sih. Oh, ada juga yang beregu. Jadi tetap orang ya baku lawan banyak poin. Nah, pengalaman apa Dang yang menarik yang didapat dari PON? Yang menarik sih salah satu ya puji Tuhan kita boleh kalah yang senior lain. Anjay. Untuk sekarang. Karena bukan mau bilang apa, orang kan para layang Sulut baru ini ikut di kejuaraan yang asli putra daerah. Oh ya. Semua orang kan 4 putra 2 putri itu semua asli putra daerah. Keren. Kalau untuk kita belum tanya, Reza ada ikut PON, DP cerita bagaimana? Kalau di PON kan orang pertama awal itu ikut prapon itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2019 itu ajang prapon. Itu maksudnya diutus? Diutus sih dari Manado, dibuka secara untuk umum. Oh, pendaftaran. Siapapun atlet para layang yang mau ikut, silakan. Ditanggung sama pemerintah sih. Jadi orang berangkat 2019 itu ada berapa ya? Ada 13 orang kalau nggak salah. 13 orang dari Sulut. Dari Sulut. Itu kan bertepatan juga
satu kali ke kejuaraan nasional. Oke. Jadi gabung dengan Prapon dan jadi ambil di situ DP tahap seleksi sih. Karena yang masuk di PON cuma 8 provinsi. 8 provinsi itu di luar Papua. Tuan rumah otomatis kan solo lolos. Jadi orang 9 provinsi itu bersaing. Jadi orang cuma target kasih kalah si Bali pertama. Kayak berat dorang toh? Lain itu lawan-lawan kan lumayan berat memang. Oh, oke. Senior toh. Berarti Bali kurang berat yang ini. Bukan masalah kurang berat sih, cuma yang masih boleh orang saingi lah. Oh iya. Bali dengan ya salah satu Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Cuman orang masih di atas loh orang. Jadi orang lolos di paling bawah memang. Tingkat 8. Oke, 13 orangnya itu lolos. 13 orang itu orang semua ikut di Prapon. Cuman pas seleksi for PON orang diambil ya dari pelatih ambil cuma dari 1 sampai 5. Pertama cuma 4. Ranking di Prapon 4 itu. Cuman pas dekat-dekat mau masuk platda sih orang ambil tambah jadi 5. Jadi ranking 1 sampai 5 di Prapon kasih masuk jadi 1 jadi cadangan. Oh, I see. Oke. Karena putri mau bertanding enggak mau bertanding enggak sih, dia putri pasti lolos. Oh, mau itu lalu campur putri. Oh, tak kira cowok. Cuma DP penilaian beda. Putra sendiri, putri sendiri. Oh, begitu. Oke. Di situ akhirnya pas diseleksi di Prapon, kalau yang lolos ikut PON. Oke. Provinsi yang lolos ikut PON. Dan dari Sulut tersisa berapa? Dari 6? Dari berapa? 13 diambil 5. Oke. 7 sih. 7 cadangan tuh 1 putri. Karena putri otomatis lolos. Oh, 5 cowok 2 cewek. Oh, oke. Nah, kalau tadi kan Reza cerita atau pengalaman menarik begitu di ikut PON. Kalau DP pengalaman buruk ada enggak? Pernah kejadian enggak? Pengalaman buruk apa ini pas terbang? Pas kita mau dua-dua sih, yang pas Ikopon aja dulu. Ya, pengalaman yang kurang mengenakan mungkin. Pengalaman kurang mengenakan di PON apa ya? Ya mungkin dukungan dari pemerintah masih minim karena mungkin orang masih baru tuh para layang nggak tahu kalau cabur-cabur layang. Jadi kurang dukungan dari pemerintah. Awalnya masih kurang. Cuma pas dekat-dekat ya puji Tuhan dapat dukungan. Orang dapat parasut berapa ya? 4 parasut dari pemerintah. Lewat KONI orang dapat 4. Jadi teman-teman yang dapat. Oke. Kalau karena pas parasut yang ready supaya cepat orang pakai latihan, cuma ukuran-ukuran yang for teman-teman lain. For kita belum ada. Parasut itu beda-beda ukuran, ya, ada ukuran dari sama dengan baju XS sampai XL. Oh, oke. Itu DP ukuran berat badan. Oh, begitu ya. Oke. Berat badan. Kalau pengalaman selama jadi atlet itu para layang yang buruk nih. Ya, yang buruk ya pengalaman ya Pernah nggak sih pas terbang kayak ada kendala begitu kalau para layang DP parasutnya kayak nggak terbuka atau gimana gitu, pernah nggak sih? Kalau masalah nggak terbuka sih nggak pernah terjadi karena pas orang terbang pasti pertama itu orang kontrol parasut dulu. Kalau 100% rigid baru orang terbang. Jadi mungkin kalau pas di udara ya pengalaman kalau dia istilah orang di paralayang kolaps dia tertutup setengah. Tertutup setengah parasut. DP parasut? Wing itu kiri kanan dia tertutup. Karena kendala angin. Kalau begitu bagaimana itu? Ya, karena kan itu orang sebelum itu orang belajar dulu. Ada DP pelatihan SIV orang bilang. Jadi di SIV itu latihan parasut. Orang terbang itu orang bikin rusak tuh parasut. Orang latihan bikin rusak tuh parasut. Jadi kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi di udara yang tanpa orang duga, orang backing ngomong di situ. Di pelatihan itu. Jadi pas orang terbang, pas dia jadi itu orang tahu apa yang orang mau backing. Bagaimana dia bicara orang mesti tabungkan di parasut. Cuma kalau ya memang so sulit mau
apa mau kasih buka ya otomatis orang buang poin cadangan. Buang poin cadangan, parasut cadangan ya, atau? parasut cadangan. Cuma sih sampai sekarang belum ada. Tanpa kita Deng ya tak coba janji seumur hidup selama kita terbang para layang sebisa mungkin kita nggak mau apa buka parasut cadangan. Oke, amin, amin. Kalau rupa ruju burung begitu dong pernah nggak sih kayak kejadian-kejadian lucu di atas? Belum ada sih kalau kejadian-kejadian lucu. Cuma kalau kan orang para layang di tempat-tempat tertentu ada beberapa elang loh. Elang pasti kalau lihat orang pasti orang iko. Pernah? Nggak pernah sampai orang batera di parasut. Nggak pernah, cuma orang iko kemana orang pergi orang ke kiri orang iko orang kanan pasti orang. Nggak pernah elang iko. Pernah. Di sini di tetempangan kan banyak elang terbang. Jadi orang terbang pasti orang iko. Mana coba ganggu yang berarti Kang. Cuma iko begitu. Karena orang para layang kok apa ya? Dong bilang contoh dari elang. Contoh dari elang ya. Orang ambil contoh dari elang. Jadi elang itu orang anggap di para layang orang pe mahal guru. Karena pas dia terbang rupa cara dia istilah orang termaling. Kalau hormonnya tinggi, lihat elang kan dia nyendak kepekan sayap. Jadi dia cuma putar andalkan thermal. Kalau thermal itu kan pemanasan bumi. Pemanasan bumi yang dia pica naik ke arah awan. Jadi itu yang terang ikon daripada dia. Jadi dia naik itu kalau rupa orang terbang kok ada elang begitu orang suka mau terbang lama, terbang tinggi, pergi pada dia tanpa itu. Begitu dong ya. Itu ada kemungkinan besar orang boleh naik. Karena elang ambil itu yang namanya thermal itu pasti orang mesti pergi di situ supaya mau naik. Kita baru tahu. Salah satu contoh besar di elang sih itu. Berarti ada DP keuntungan juga Kang kalau sementara terbang kong ada elang. Ya ada keuntungan tersendiri sih. Cuma faktor cuaca sih juga. Kenapa faktor cuaca? Karena kalau rupa cuaca mendung, tidak ada panas, pasti itu apa? Thermal itu pemanasan bumi tidak akan jadi. Kemungkinan kecil lah. Yo Reza minum dulu tuh teh manis. Lagi so dingin kok Mang. Apa pisang santuy. Iyo kote. Kita kira-kira boleh ndak nih mau bertanya soal keuntungan atau apa ya mau dibilang ya? Kalau kita tanya soal kira-kira hidup sebagai seorang atlet para layang itu menguntungkan ndak sih atau kayak menjamin kehidupan untuk kedepannya ndak sih? Kalau yang kita rasain sebagai atlet selama dari 2016 itu kita belajar ya ada sedikit keuntungan. Sedikit keuntungan sedikit ini. Kalau di apa ya kalau di bagian atlet, kalau di bagian para layang di bagian pariwisatanya ya menguntungkan sih. Menguntungkan untuk hidup berkelanjutan. Oke, menguntungkannya itu maksudnya dalam finansialnya menguntungkan atau dalam pengalamannya? Ya, dua-dua sih. Dua-dua menguntungkan. Cuma lebih apa ya dong bilang? DP doi dan DP istilah kasar DP doi. Menguntungkan ya yang penting. Oke. Kalau menurut Reza nih, eksistensi para layang di Sulut itu seperti apa? Para layang di Sulut karena kan sekarang dia masih baru. Cuman perkembangan di Sulut sih lumayan pesat. Karena lupa sekarang banyak teman-teman lain, junior lain, senior lain saling dukung for perkembangan para layang di Sulut. Karena di Indonesia ini perkembangan paling pesat sekarang di Sulut. Untuk para layang. Untuk para layang. Oke. Karena mungkin ya ada yang mengejar atlet, ada yang menjadi pariwisata. Oke. Kalau para layang di Sulut mulai ada sejak kapan, So? Para layang di Sulut mulai ada sejak kapan ya? Ya ada beberapa teman yang senior yang terbang sih. Dari cuma orang belum kenal lah, belum tahu ini para layang ini apa. Cuma nanti pas 2015 itu loh. Oke, nggak ada komunitas para layang gitu di Sulut? Kalau di Sulut ada komunitas. Sekarang yang kalau kita di komunitas Kawanua Paragliding Club. Ada beberapa komunitas ada beberapa sih. Oke. Beberapa rupa flying gear,
Ada yang dari Angkatan Udara punya. Ada beberapa. Oke, kalau gitu. Terakhir nih Reza, apa yang Reza harapan for para layang Sulut? Ya harapan for para layang Sulut, khususnya for pemerintah nih, ya dukungan lah, dukungan supaya ya para layang Sulut lebih maju toh. Ya mungkin soal sekarang sih sudah lebih mau bilang lebih berkembang dengan dukungan ya lumayan lah dari pemerintah. Mungkin ya kita cuma meminta dukungan dari pemerintah lebih ditingkatkan lagi supaya atlet-atlet di Sulut ya bisa mau bilang sejahtera lah. Karena sekarang ya masih minim. Oke, berarti masih kurang support Kang. Khusus di para layang karena banyak teman-teman lain yang sudah memiliki license yang ya bisa dibilang sudah jadi atlet. Cuman dukungan masih ya minim karena kurang. Jadi posisi sekarang masih ya tanggung biaya sendiri. Oke. Ya rupa ini orang kejuaraan tanggal 25 sampai 28 di Sulawesi Tengah. Ya masih cari-cari dana for sendiri no. Jadi urus diri masing-masing dan dong. Oke lah. Kalau untuk teman-teman sesama atlet para layang dan apa nih kira-kira harapannya? Ya sesama teman-teman sih pasti mau bilang bingung oleh kita. Jangan bingung. Harapan ke depan mungkin ya, lebih solid mungkin. Ya mungkin itu lebih solid. Ya bangun kekeluargaan bersama lah. Biar orang lebih maju dan lebih dikenal di Sulawesi di Indonesia maupun di internasional. Mancanegara. Oke. Nah Reza, kalau kita mau tanya soal yang didapat pas PON kemarin, boleh? Boleh. Dapat berapa dang bonus? Ya bonus kalau dari Manado 20. 20 apa? 20.000? 20 juta. Oh, dari pemerintah daerah Manado. Kalau dari provinsi 100. 100. Dari perunggu sih. Oke, kalau yang dari PON-nya? Dari PON kan enggak dapat apa-apa memang. Memang enggak dapat medali. Oke, itu memang enggak ada dijanjikan apa-apa atau? Memang ada, cuma di PON dari beberapa tahun lalu memang mungkin cuma medali. Nanti ya rupa bonus-bonus begitu dari daerah masing-masing. Oh, oke. Cair juga kata? Ya, kalau Manado sih sudah cair berapa minggu yang lalu. Provinsi nanti tahun depan kata. Oke, kalau begitu jangan lupa batraktir pada orang-orang kru. Semoga mudah-mudahan dapat. Oke lah kalau gitu. Siapa? Kita lupa no. Reza, thank you so much for sharing. Nanti kapan-kapan torang ngopi ulang, tong sharing ulang. Oke? Bye. Dua satu ya. Okay. Halo semuanya, baku dapat ulang di Torang Pecerita. Nah teman-teman, Torang Pecerita kali ini kedatangan tunggu, kalau kita bilang anak muda, boleh no? Marsonika? Ya apa-apa kan?